Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terambil dari Kolose 1 ayat yang ketiga sampai dengan 8. Kolose 1 ayat yang ketiga sampai dengan 8 dengan judul perikop ucapan syukur dan doa. Begini firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan kita pada hari Minggu ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengangkat tema, yakni bersungguh-sungguh bekerja di dalam pelayan Kristus. Sungguh-sungguh bekerja di dalam pelayan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika di dalam Minggu GBKP pada hari ini adalah minggu tentang mendoakan serayan Tuhan ataupun mendoakan para pelayan Tuhan, bagian yang pertama, minggu yang pertama. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mendoakan tentang para pelayan Tuhan bukan hanya di GBKP saja, tetapi di seluruh sinode begitu. Tetapi dalam minggu ini GBKP yang secara liturgi, tata liturgi GBKP yang memasuki dalam minggu mendoakan para pelayan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kali ini kita berbicara dari kitab Kolose 1 ayat ketiga sampai dengan 18. Kitab Kolose sendiri ditulis oleh bernama seorang rasul terkenal, yakni Rasul Paulus. Mengapa Rasul Paulus menuliskan kitab ini kepada jemaat di Kolose? Nah, sama seperti yang dilakukannya di kitab-kitab lain, Paulus sendiri melihat bahwa jemaat di Kolose ini dahulunya adalah jemaat-jemaat yang masih di dalam lingkupan dosa. Mereka berbuat jahat, mereka tidak percaya akan kasih Tuhan dan segala macamnya. Jadi dia juga membawa para pelayannya, membawa teman-temannya maksudnya, yaitu Timotius, Epafras dan lain sebagainya. Nah, jadi tugas mereka adalah untuk memberitakan Injil di kota Kolose ini. Nah, pada bagian ini kita akan berbicara bagaimana dikatakannya. Di dalam ayat ketiga dikatakan Paulus kepada orang-orang yang ada di jemaat Kolose, berkata adalah, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Disambung ayat 4, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah, jadi dalam ayat ketiga 4 ini, mereka, Paulus dan teman-temannya, mengucap syukur kepada orang-orang Kolose yang tadinya mereka tadi melakukan dosa, mereka hidup dalam kejahatan dan segala macamnya. Mereka sudah sadar bahwasanya mereka sudah dibebaskan oleh karena Paulus dan teman-teman sekerja pelayannya mampu memberitakan Injil dengan baik. Dan makanya Paulus mengatakan, kami mengucap syukur kepada kalian karena mereka sudah membentuk imannya yang teguh dan bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Lalu di ayat kelima sampai dengan yang ke-6 dikatakan adalah, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Nah, jadi
pada ayat yang kelima sampai dengan 6 ini, Paulus mau menjelaskan bahwasannya pengharapan itu sudah ada di dalam hati para jemaat ataupun warga Kolose sendiri, warga-warga Kolose sendiri. Karena kalau kita lihat, pengharapan itu muncul ketika kita mau memberitakan Injil, kita mau menyadarkan bahwasannya kuasa Allah itu lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan kuasa yang lain. Dan karena melalui tema yang tadi saya katakan di awal, kita juga sebagai para pelayan Tuhan, kita juga harus bekerja bersungguh-sungguh dalam melayani banyak orang. Kita datang bukan untuk dilayani, tetapi kita datang untuk melayani banyak orang. Sama seperti Yesus, dia datang ke semua tempat, dia ke tempat yang dia tuju. Tujuannya adalah bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dengan sungguh-sungguh kepada banyak orang. Itulah makanya dikatakan bahwa Paulus bersama dengan rekan-rekan pelayannya datang dalam memberitakan Injil itu untuk melayani, bukan untuk dilayani oleh banyak orang. Khususnya pada saat ini mereka ada di kota Kolose. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tidak mengenal yang namanya kuasa Tuhan ataupun kasih pengharapan daripada Tuhan, siapa yang harus kita percaya lagi? Dari mana kita mendapatkan mujizat? Dari mana kita mendapatkan yang namanya berkat? Tentu saja tidak ada. Hanya melalui Yesus Kristus saja kita mendapatkan yang namanya pengharapan dan kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-7 dilanjutkan adalah, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi artinya adalah dalam ayat 7 ini, itu tadi yang saya katakan di awal adalah bagaimana Epafras ini datang untuk melayani kita semua, khususnya di dalam jemaat kota Kolose ini sendiri. Nah, Epafras ini sendiri adalah kita lihat adalah kawan pelayan yang kami kasihi. Nah, jadi kami di sini yaitu tadi Paulus dan beserta teman-temannya, beserta juga dia membawa bernama anak rohaninya yaitu adalah Timotius. Nah, Epafras sendiri juga kita bisa melihat bahwa dia adalah sebuah ataupun bukan sebuah, adalah seseorang yang takut akan Tuhan. Dia adalah rekan sekerja dari para teman-teman Paulus sendiri. Nah, jadi Epafras ini diutus untuk menjadi rekan pelayan di kota Kolose itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena melalui dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Nah, jadi Epafras ini sendiri ketika dia melayani yang ada di setiap jemaat yang diutus dan disuruh oleh Paulus, mereka mendapatkan roh dari tempat-tempat yang dilayani oleh Epafras itu sendiri. Makanya kan dikatakan ayat 8 adalah, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Nah, pada akhirnya apa? Berbuah positif. Pada akhirnya orang-orang yang dilayani oleh yang dilayankan oleh Paulus, Epafras kepada banyak orang itu, mereka mendapatkan roh pengetahuan, roh yang namanya bersumber kekuatan daripada Tuhan. Makanya mendapatkan hasil yang positif. Oleh karena Epafras itu adalah sungguh-sungguh dia mau melayani di dalam pekerjaannya sebagai seorang pelayan Tuhan yang seperti yang diutus oleh Paulus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, Paulus dan bersama teman-temannya ini adalah sekelompok orang yang kita bilang adalah sekelompok orang yang mampu melayani banyak orang dengan begitu baik. Mereka adalah sekelompok para pelayan yang sangat-sangat baik sekali dalam melayankan tentang firman Tuhan. Makanya itu juga berlaku kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kita mampu bekerja bersungguh-sungguh dalam pelayanan di dalam Kristus Yesus. Bagaimana juga kita harus menjadi seorang yang namanya Paulus ini sendiri, Timotius dan Epafras. Mereka justru yang tadinya mereka itu adalah seperti dikenali oleh orang banyak itu adalah orang jahat, tetapi mereka mengatakan bahwasanya kami ini adalah sekelompok yang mau memberitakan Injil kepada kalian semua. Dan pada akhirnya jemaat-jemaat yang ada di Eropa sana yang tempat pelayanan daripada Paulus dan teman-teman pelayanannya, dan pada akhirnya juga di Kolose ini, mereka sadar bahwasanya ini adalah tujuan baik. Mereka dibentuklah iman mereka, bertumbuh di dalam
bagaimana mereka sebagai mestinya menjadi manusia yang percaya kepada Tuhan saja. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, pertanyaannya kepada diri kita dalam memaknai tema yang sudah saya katakan tadi adalah sungguh-sungguh bekerja di dalam pelayan Kristus. Bagaimana kita harus tetap menjadi pelayan Kristus yang benar-benar mau untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa menyadarkan bahwasanya kita hadir untuk menjadi para pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh mau memberitakan Injil kemanapun kita berada. Kita harus siap. Kemanapun Yesus tuju, kemanapun kita disuruh ataupun ditugaskan oleh Tuhan, kita harus siap. Bahwasanya itu adalah tujuannya untuk menyatakan kabar kebaikan Tuhan, bukan untuk menjadikan semua orang itu untuk menjadi orang yang jahat dan tidak percaya kepada Tuhan saja. Demikian firman Tuhan. Jadilah para pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.